Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama bisa kembali berjumpa di agenda rutin Jumatan, Jumatan ya. Setiap Jumat di Bisyarah ID dan INSMI, Institut Muamalah Indonesia, yaitu bertajuk Safari, Sapa Fikih Pagi Hari. Nah, alhamdulillah ini sudah masuk ke dalam kerutinan kita beberapa waktu ini dan juga alhamdulillah eh, terus bisa mengedukasi umat tentang perkara-perkara terutama fikih muamalah. Nah, bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Masih tetap terus semangat untuk thalabul ilmi bersama Bisyara ID. Nah, kami Sekarang memang siap. Nah, kami memang eh, lembaga bisnis ya, yaitu melakukan edukasi-edukasi dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Tapi juga kami punya agenda-agenda kajian-kajian yang bersifat free. Nah, salah satunya seperti Safari ini, Sapa Fikih Pagi Hari. Dan narsumnya juga langsung dengan guru kami, yaitu Ustadz Sidik Al-Jawi. Nah, alhamdulillah sudah banyak materi-materi yang disampaikan oleh beliau bersama agenda safari kita ini. Maka untuk itu, biar menjadi amal jariah kita semua, agar menjadi ilmu yang terus berkepanjangan, nah, mohon berkenan untuk membantu men-share-share ilmu-ilmu yang ada di safari ini. Nah, insya Allah kami juga punya runutan rekaman-rekaman dari kajian-kajian yang lalu ya, yang selalu di-share setelah adanya rekaman yang paling akhir, selalu di-share di grup-grup kami. Makanya jangan lupa untuk bergabung ya. Insya Allah banyak materi-materi yang disampaikan. Nah, yang hari ini akan disampaikan adalah hukum mengkonversi piutang menjadi zakat. Nah, cukup menarik ini, cukup menarik. Karena juga banyak permasalahan-permasalahan seperti ini terjadi. Nah, bahkan kemarin ada relasi saya nambahin. Nah, gimana piutang menjadi wakaf? Wow, semakin menarik sebenarnya. Ya, piutang menjadi sedekah, bisa nggak sih? Nah, coba nanti kita tanyakan ke gurunda kita. Alhamdulillah beliau sudah masuk, tapi belum standby. Kita tunggu ya. Nah, insya Allah nanti dari ilmu-ilmu yang ada di Bisyaro ini, semoga juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salam dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan alhamdulillah gurunda kita telah hadir. Assalamualaikum Ustadz Sidik Aljawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz. Bagaimana kondisinya? Sehat Ustadz? Atau agak serak-serak basah ini sepertinya? Alhamdulillah sehat Ustadz Firman. Alhamdulillah. Oke, siap. Sampun ngunjuk kopine nggih. Belum ini mau Oh, belum. minum dulu sebentar ya. Ya, siap. Sedang proses. Oke. Siap Ustadz. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama gurunda kita Ustadz Sidik Aljawi yang akan menyampaikan materi tentang hukum mengkonversi piutang menjadi zakat. Ya, dan ayo kita jangan kalah semangat dengan gurunda kita yang beliau yang menyampaikannya saja semangat, harusnya kita yang belajar juga semangat ya. Dan silakan boleh di-share-share agenda safari ini yang rutin setiap Jumat pagi yang insya Allah banyak membicarakan tentang fikih muamalah kontemporer ya. Dan hari ini tentang mengkonversi piutang menjadi zakat. Nah, sebelum kita mulai, mari untuk kelancaran serta keberkahan agenda kita, kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, syaratul Amin. Ya. Sudah siap gurunda kita untuk menyampaikan materinya? Bentar, bentar, bentar. Ya. Nah, ini ada yang titip pertanyaan ke saya juga, Ustadz, setelah mendengar adanya materi hukum mengkonversi piutang menjadi zakat. Beliau juga nanya, boleh nggak kalau piutang menjadi wakaf? Oh, ternyata meluas, Ustadz. Nah, termasuk boleh nggak piutang menjadi sedekah? Nah, ini jadi sebenarnya nanti mungkin dari penjelasan ini juga banyak yang bisa kita dapatkan untuk disimpulkan. Nah, monggo kepada Gurunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta safari Sapa Fikih pagi hari, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini untuk mengkaji beberapa tema fikih kontemporer dalam bidang ibadah ya, khususnya zakat. Temanya adalah hukum mengkonversi piutang menjadi zakat. Ada pertanyaan terkait dengan tema ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Si A utang kepada si B. Si A berjanji utang akan dibayar pada November tahun 2024. Tapi sampai sekarang utang itu belum juga dibayar. Apakah boleh ketika si B ini hendak menunaikan zakat malnya yang diperuntukkan untuk si A dari utangnya? Apakah boleh B ini membayar zakatnya itu dengan cara eh, ya istilah dalam judul kita, si B ini mengkonversi utangnya ini untuk zakat mal kepada si A. Jadi si A tidak perlu membayar utang kepada B karena zakat tersebut. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Kundoyo ya. Nah, itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini pertanyaannya kepada saya demikian. Jawabannya adalah sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan tadi itu dapat disebut mengkonversi piutang menjadi zakat ya. Jadi tadi seseorang memberi utang ya kepada si B, maka si A tadi itu berarti dia mempunyai piutang ya. Nah, bagaimana kalau piutangnya ini awalnya ditagih tapi yang ditagih tidak mampu juga bayar ya. Lalu setelah itu ya adalah itu untuk zakat saya untuk antum gitu. Nah, apakah boleh seperti itu? Nah, jadi ini contoh kasusnya tadi si Fulan memberi utang kepada Fulanah 10 juta rupiah. Dengan kata lain, Fulan mempunyai piutang 10 juta pada Fulanah. Lalu Fulan berkata kepada Fulanah, piutang saya sebesar 10 juta yang ada pada kamu, saya jadikan zakat mal saya yang saya bayarkan kepada kamu. Lalu si Fulanah berkata, saya setuju. Nah,
Pembayaran zakat seperti ini yaitu mengkonversi piutang menjadi zakat, hukumnya tidak sah ya. Sesuai pendapat yang rojih atau lebih kuat menurut Imam Nawawi. Jadi tidak sah ya, tidak boleh ya. Meskipun ada pendapat yang membolehkan. Tetapi di sini pendapat yang rojih yang lebih kuat itu yang tidak membolehkan ya. Nah, kenapa kok tidak boleh? Nah, ini ada penjelasannya dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, beliau mengatakan idza kana li rajulin ala mu'sirin dainun. Ini bukan dinun, ini salah ya. Idza kana li rajulin ala mu'sirin ya dainun fa arada ayyaj'alahu an zakatihi wa qala lahu ja'altuhu an zakati fa wajhani. Jadi kalau ada seseorang itu punya piutang ya, punya piutang pada orang yang muksir ya, kesulitan. Ya, dia punya piutang pada seseorang yang kesulitan. Fa'aroda ayyaja'alahu an zakatihi. Lalu orang yang memberi utang tadi atau yang berpiutang tadi berkeinginan untuk menjadikan piutang itu untuk membayarkan zakatnya. Wa qala lahu. Berkatalah orang yang memberi utang kepada yang diutangi. Ja'altuhu an zakati. Aku jadikan piutang itu untuk zakatku fawajhani, maka ada dua pendapat ya menurut Imam Nawawi. Hakahuma sohibul bayan, yang dua pendapat itu disebutkan oleh penulis kitab Al-Bayan. As-sahhuhuma, nah ini Imam Nawawi menilai yang paling sohih, yang lebih sohih dari kedua pendapat itu la yujzi'uhu, itu tidak mencukupinya, tidak sah itu ya. Wabihi koto as-Soimariyu, ini pendapat yang dipastikan oleh as-Soimari, itu nama ulama ini memastikan ini yang benar ini ya tidak boleh gitu ya. Wahwa madhabu Abi Hanifah wa Ahmad, dan itu adalah madhab Abu Hanifah dan Ahmad ya, ini yang tidak membolehkan. Li'anna zakata fi zimmatihi fala yabra'u illa bi iqbadiha. Karena apa kok tidak boleh itu atau tidak sah? Karena zakat itu menjadi tanggungan dia, tanggungan orang yang berutang. Fala yabra'u, maka dia tidak terbebas dari utang illa bi iqbadiha ya, kecuali dengan cara dia menerima, ada qobed ya, menerima zakatnya. Jadi zakat itu mesti ada qobed, istilahnya ada penerimaan ya, jadi tidak cukup dengan ucapan pembebasan utang. Wasani, tapi ada pendapat yang kedua, yujzi'uhu, itu mencukupinya, sah. Wahwa madhabul Hasani Al-Basri wa Ato'in harusnya ya. Ini adalah pendapat Hasan Basri dan Ato' ya. Nah, ini sudah kita artikan. Jika seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang berada dalam kesulitan untuk membayar utangnya, dan orang itu ingin membayar zakatnya, lalu orang itu berkata kepadanya, saya jadikan piutang saya untuk membayar zakat saya. Maka di sini ada dua pendapat menurut penulis kitab Al-Bayan. Yang lebih benar atau lebih sahih adalah tidak mencukupi atau tidak sah zakatnya. Pendapat inilah yang dipastikan oleh As-Soimari, dan inilah pendapat madhab Abu Hanifah dan madhab Ahmad.
Nah, hal ini karena zakat itu menjadi tanggungan pihak yang berutang dan utang itu tidak terbayar kecuali dengan adanya serah terima atau al-qabd atas harta zakat ya dari orang yang berutang kepada pemberi utang. Pendapat kedua, pembayaran zakat seperti itu dengan pembebasan utang kepada orang yang berutang mencukupi, yaitu maksudnya sah, dan ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri dan atau ini nama-nama generasi tabi'in ya, tabi'in fuqaha, tabi'in ahli fikih generasi tabi'in ya di bawah sahabat ya. Nah, ini kutipan dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, juz ke-7 halaman 255 ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, dari penjelasan Imam Nawawi tadi berarti hukum mengkonversi piutang menjadi zakat ini ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Imam Nawawi menilai pendapat yang lebih sahih itu adalah yang tidak membolehkan dengan alasan dalam zakat itu harus ada serah terima al-qabd ya atas harta zakat dari orang yang berutang ya kepada pemberi utang ya. Jadi harus ada al-qabd ya. Nah, maksudnya al-qabd dari yang memberi zakat kepada mustahik zakat. Nah, hal ini yaitu al-qabd atau serah terima tidak terjadi dalam kasus seseorang yang mengkonversi piutangnya menjadi zakat, itu tidak terjadi al-qabd itu. Karena apa? Karena dia hanya mengucapkan lafadz pembebasan utang atau istilah fikihnya itu ibro, dan lafadz atau ucapan pembayaran zakat atau daf'uz zakat. Daf'uz zakat. Tetapi tanpa sama sekali terjadi serah terima harta zakat atau al-qabd ini tidak terjadi. Jadi kenapa kok konversi piutang menjadi zakat itu tidak sah? Karena mestinya kalau dalam zakat itu ada istilah fikihnya itu al-qabd ya, serah terima. Jadi uangnya secara konkret dipegang oleh yang memberi zakat. Pak, ini zakat saya kepada Bapak. Lalu diterima dari tangan ke tangan. Oh ya Pak, saya terima. Itu namanya al-qabd ya, serah terima secara de facto, al-qabd bil fi'li ya. Tapi boleh jadi serah terima itu al-qabd secara hukum, secara de jure. Duitnya tidak diberikan dari tangan ke tangan, tetapi dari rekening ke rekening atau dari satu akun ke akun yang lain ya. Misalnya orang yang memberi zakat mentransfer uang ya. Pak, ini udah saya transfer nih, ada bukti transfernya. Saya kirim ya bukti transfernya kepada Bapak. Dikirim lewat HP, klik terus sampai kepada HP si penerima zakat. Oh ya Pak, ini sudah masuk ke rekening saya. Nah, itu namanya qobd, penerimaan secara hukmi, secara de jure, tidak dari tangan ke tangan secara konkret, tapi hukumnya sama. Nah, itulah yang namanya al-qabd. Nah, jadi itu tidak terjadi ketika orang itu mengkonversi piutangnya menjadi zakat. Jadi yang terjadi kan dia hanya datang ketemu ya, bisa ketemu langsung atau mungkin telepon atau video call dan lain-lain. Hanya bertemu antara pemberi utang dengan penerima utang. Setelah ketemu, yang dilakukan bukan serah terima kan, bukan serah terima harta zakat, tapi lafadz atau redaksi pembebasan utang. Pak, ini kan saya masih punya piutang di Bapak. Oh iya Pak.
ini piutang itu saya jadikan zakat saya, Pak. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Nah, cuma gitu doang. Jadi hanya lafat pembebasan utang, tetapi serah terima yang itu wajib ada itu tidak terwujud, ya. Nah, jadi serah terima itu kalau dirinci al-qabd itu ada pengambilan harta zakat, al-akhdhu dari muzaki. Jadi dari muzaki diambil, lalu ada penyerahan harta zakat dari si pemberi kepada penerima zakat atau mustahik, ya. Jadi yang namanya qabd itu ada pengambilan zakat, ya, al-akhdhu diambil dari siapa? Diambil dari si muzaki. Lalu ada pemberian atau penyerahan kepada mustahik, ini yang namanya al-i'ta, ya, al-i'ta atau arad. Al-i'ta atau arad. Nah, ini harusnya ada pengambilan sama penyerahan. Nah, ini tidak terjadi kan pada konversi piutang menjadi zakat. Nah, kenapa ini dipersyaratkan terjadi al-qabd secara bil fi'li, ya, qabdnya secara, maaf, terjadi qabd ya, intinya ya, bisa bil fi'li atau bil hukmi, bisa secara de facto dari tangan ke tangan atau secara de jure lewat transfer, yang penting terjadi penguasaan harta atau uang yang ditransfer, ya. Nah, ini karena begini, di dalam zakat itu ada dalil. Jadi di dalam Al-Quran atau hadis itu ada dalil-dalil yang menjelaskan adanya al-akhdhu, pengambilan dari muzaki, dan al-i'ta atau ar-rad, pemberian kepada mustahik secara konkret, ya, de facto atau bil fi'li, tapi secara de jure sebenarnya juga bisa, ya. Jadi yang penting itu terjadi, ya, bukan hanya sekedar pembebasan utang itu loh, yang namanya al-ibro, atau dalam al-ibro itu bahasa Arab, ya, kalau di Inggriskan itu discharge, ya, discharge, ya, pembebasan utang namanya discharge, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, adanya pengambilan harta zakat al-akhdhu dari muzaki, dari yang wajib zakat, itu dalilnya firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Jadi pada ayat ini Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dosa mereka dan menumbuhkan harta mereka dengan zakat itu. Nah, jadi pada ayat ini tertuju kepada siapa? Ini tertuju kepada eh, petugas zakat, ya. Kalau dalam istilah fikih itu amil zakat. Jadi amil zakat itu melakukan tugas khus, ambillah. Nah, berarti kalau mengambil itu ya berarti ada perpindahan harta dari muzaki kepada amil zakat. Nah, nanti dari amil zakat itu dia memberikan kepada mustahik zakat. Jadi ada pengambilan dan pemberian. Nah, kemudian ini dalil lain, ya, saya tambah dulu dalil lain yang menunjukkan bahwa zakat itu harus ada pengambilan harta zakat al-akhdhu, ya, dan penyerahan kepada mustahik zakat. Ini disebut rad, ya, atau iqta, ya. Nah, ini ada dalil yang lain, ya. Harus ada pengambilan dari pihak muzaki dan penyerahan kepada mustahik. Ya, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Fa'alimhum," maka beritahukan kepada mereka, "Hei Mu'adz, annallaha aftaradha alaihim shadaqatan." Jadi setelah Mu'adz ini disuruh Nabi mensyahadatkan mereka kalau syahadat itu
mereka diberitahu kewajiban sholat. Kalau sudah sholat melaksanakan, nah ini beritahukan kepada mereka setelah mereka syahadat sholat, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat fi amwalihim pada harta-harta mereka. Bagaimana zakat itu? Tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka. Jadi ada pengambilan, al-akhdhu ya, pengambilan, wa turaddu, lalu diberikan ya, ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir dari mereka. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya zakat itu ya berarti ini yang disabdakan oleh Rasulullah itu harus ada pengambilan ya, lalu penyerahan. Pengambilan oleh siapa? Oleh amil zakat ya. Diberikan kepada siapa? Ya intinya diberikan kepada para mustahik zakat. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa pendapat yang rojih atau yang lebih kuat dalilnya itu adalah pendapat yang tidak memperbolehkan mengkonversi piutang menjadi zakat. Kenapa? Karena tidak terjadi tadi proses pengambilan lalu proses penyerahan. Ini yang disebut al-akhdhu tadi, pengambilan, lalu i'ta, pemberian. Ini yang dua-duanya ini disebut al-qabd atau iqbad. Ini tidak terjadi. Jadi kalau hanya mengkonversi piutang menjadi zakat itu kan hanya redaksi pembebasan utang ya, bahasa Inggrisnya itu discharge, atau bahasa Arabnya itu adalah al-ibro. Itu anu ya, saya kan masih punya piutang di antum, iya Pak, nah itu saya jadikan zakat, jadi Bapak nggak usah bayar utang Bapak, tidak usah bayar utang kepada saya. Oh iya Pak, cuma gitu doang kan. Tapi apakah ada proses serah terima zakat tadi? Jawabannya tidak terjadi gitu loh. Ya. Nah, jadi walaupun ada yang membolehkan kita mengetahuinya, tetapi pendapat yang lebih kuat yang sesuai dengan dalil-dalil dalam persoalan zakat itu tidak boleh. Ya. Nah, ini sudah selesai, tapi ini anu Ustadz Firly, mau saya tambah satu lagi ya supaya memperjelas Siap, pemahaman Tad. tadi. Dengan ada contoh kasus ya, Tad. Nah, apakah boleh muzaki itu berzakat kepada orang tua siswa yang punya tunggakan utang SPP anaknya? Nah, ya, Nah, nyambung nih. ini Pertanyaannya. nyambung, makanya ini saya tambah ya. Jadi ada kasus, Ustadz, ada seorang muzaki yang menyerahkan zakat malnya melalui sekolah saya di Tangerang Selatan. Ini betul-betul kasus yang terjadi, betul-betul terjadi. Jadi ada orang kaya, dia ngirim transfer duit nih kepada seseorang, Zret. Ini saya mau berzakat ya, zakat mal. Tapi yang menerima itu dia pengurus yayasan di sebuah sekolah. Nah, saya adalah pengurus yayasan di sekolah itu. Jadi dia itu diserai tugas untuk apa namanya, membagikan zakat malnya itu kepada para mustahik zakat, misalnya orang fakir atau orang miskin dan seterusnya. Lanjutnya, maka saya berencana menyalurkan zakat itu kepada para ghorimin, orang tua, dalam arti orang tua siswa yang tunggakan biaya SPP anaknya itu besar, ya, dengan maksud mengurangi beban utangnya. Apakah boleh saya langsung masukkan zakat mal itu ke kas sekolah ya, dan langsung memotong utang dari orang tua siswa tersebut? Nah, ini dari hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Jadi kurang lebih itu sama. Jadi dia menerima zakat sebagai wakil dari muzaki. Jadi kan dia statusnya berarti wakil muzaki ya. Amanahnya adalah tolong bagikan zakat ini kepada para mustahik. Oh ya, siapa gitu. Tapi dia itu
punya sekolah ya. Nah, bagaimana cara dia menyalurkan zakatnya itu bukan disalurkan kepada orang fakir, bukan kepada orang miskin, tapi kepada ghorimin, orang yang berhutang. Yang berhutang itu siapa? Ya orang tua murid itu yang punya tunggakan SPP anaknya, ya menunggak itu, ya orang yang berhutang. Lalu diberikan kepada mereka, tapi caranya itu langsung dengan apa namanya memotong utangnya orang tua siswa. Misalnya orang tua siswa punya tunggakan utang berupa SPP katakanlah 5 juta ya. Terus dipotong seret misalnya per orang dapat 4 juta. Terus dipotong langsung 5 juta dikurangi 4 juta tinggal 1 juta. Jadi nanti dari pihak sekolah memberitahu Pak ini ada zakat untuk Bapak. Jadi dari zakat itu mengurangi utang Bapak tunggakan SPP dari semula 5 juta sekarang tinggal 1 juta Pak gitu. Oh ya terima kasih gitu. Nah itu apakah boleh yang kayak gitu? Nah ini saya jawab dengan jawaban yang konsisten dengan pendapat saya yang tadi hukumnya tidak boleh jika zakat tidak pernah diserahkan kepada mustahik dan langsung disalurkan dengan cara memotong utang pihak mustahik itu tidak boleh. Hal ini karena apa? Karena dalam proses tersebut tidak terjadi proses perpindahan hak milik dari atau tamlik ya dari muzaki kepada mustahik zakat. Yang tamlik atau proses perpindahan hak milik ini ditandai dengan indikator al-qabd, indikatornya itu penerimaan zakat oleh pihak mustahik yang ini seharusnya terjadi menurut syariah. Nah, ini juga saya mengambil pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ya, Syarah Al-Muhadzab pada juz yang ke-6 halaman 196 sampai 197. Jadi, berikan dulu dengan cara mentransfer uang zakat kepada para mustahik tanpa mensyaratkan atau mewajibkan mereka untuk menggunakan uang itu membayar utang kepada sekolah, yaitu membayar tunggakan SPP anaknya di sekolah. Jadi ditransfer dulu, seret. Pak ini ada zakat 5 juta, seret. Gitu caranya. Nanti apakah dia membayar atau tidak, itu urusan kedua gitu. Jadi adapun kalau uang itu sudah diserahkan atau sudah diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, ya muzaki tadi mewakilkan kepada teman saya tadi, artinya sudah terjadi tamlik perpindahan hak milik yang ditandai dengan al-qabd ya penerimaan oleh mustahik. Lalu mustahik itu dengan sukarela membayar utangnya dengan uang itu, ini tidak masalah dan boleh hukumnya menurut syarak atau hukum Islam. Imam Nawawi dalam masalah ini menjelaskan. Nah, ini saya kutip lagi pendapat Imam Nawawi, tapi apa namanya bukan kutipan yang tadi ya, tapi secara pendapat sama konsisten. Amma idza dafa'a zakata ilaihi, adapun kalau seorang muzaki membayar zakat kepada mustahik bisarti an yaruddaha ilaihi an dinihi, dengan syarat agar mustahik itu membayar utangnya kepada muzaki dengan zakat itu, fala yasihud daf'u, maka tidak sah zakatnya, wala tasqutu zakatu bil ittifaq, maka tidak sah penyerahan zakatnya tadi dan tidak gugur juga utangnya bil ittifaq menurut kesepakatan para ulama. Wala yasihu qada'ud daini bidzalika bil ittifaqi, dan tidak sah juga ya pembayaran utang dengan cara seperti itu menurut kesepakatan ulama. Walau nawaya dzalika, tapi kalau keduanya yang memberi zakat dan yang diberi zakat itu keduanya meniatkan dalam hati ya, meniatkan itu ya.
Walam yusarritohu, tetapi tidak mensyaratkan dengan lisannya itu tidak terucap, Pak. Itu nanti dari zakat ini tolong ya dipakai bayar utang SPP-nya. Itu tidak terucap, tidak tersyaratkan ya. Jazat ya hanya niat saja itu boleh bil ittifaq menurut kesepakatan ulama wa adzauhu aniz zakat dan dapat mencukupi dia itu dari kewajiban zakatnya. Wa idza raddahu ilaihi anidaini bari aminhu. Kemudian kalau dia mengembalikan zakat tadi kepada yang memberi ya, ini untuk membayar utang itu berarti dia sudah terbebas dari utang ya. Nah, oke ya, jadi ini sudah kita artikan. Nah, inilah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, karya Imam Nawawi pada juz yang ke-6 halaman 197 ya. Nah, jadi demikian ya Bapak-bapak ya. Mungkin ada pertanyaan, apakah dibolehkan jika semisal pihak muzaki menyampaikan dulu kepada orang tua murid, yaitu mustahik zakat, dan menyarankan kepada mereka untuk membayar utangnya, dan orang tua itu menyetujui. Jawabannya begini, jawabannya boleh ya, sekedar sosialisasi. Ada perkataan dari muzaki atau wakilnya tadi, tapi sekedar menyarankan, bukan mensyaratkan atau mewajibkan, sekedar saran saja, tapi transfernya itu terjadi gitu. Ya, tapi tidak boleh mensyaratkan atau mewajibkan pihak mustahik untuk menggunakan uang zakat yang diterimanya untuk membayar utang. Sebagai penutup, ini menurut saya sebaiknya wakil muzaki itu tidak ada hubungan utang piutang dengan pihak mustahik zakat. Karena jika ada hubungan utang piutang, ada kecenderungan wakil muzaki akan memanfaatkan amanah zakat itu agar dia mendapat pelunasan utang dari pihak mustahik zakat tanpa terjadi tamlik atau perpindahan hak milik tadi yang ditandai dengan al-qabd atau penerimaan zakat itu oleh mustahik zakat. Ya, demikian ya jawaban saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi intinya itu transfer dulu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu dia kerja di yayasan sekolah lalu dapat maaf, dapat amanah dari seseorang, Pak, ini saya mau berzakat, tolong disalurkan ya, terserah kepada siapa. Nih, seret transfer 15 juta, seret gitu. Nah, ternyata orang yang mendapat amanah itu dia salurkan kepada ghorimin ya, yang dia punya hubungan utang piutang ya dengan orang itu. Nah, ini ada orang yang berutang kepada saya, nih saya salurkan biar saya mendapat pelunasan utang. Nah, itu nggak boleh kalau kemudian hanya sekedar memotong besarnya utang. Itu harus betul-betul ditransfer dari orang itu kepada eh, orang tua murid tadi gitu. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jawabannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jelas sekali Ustadz dengan adanya dua materi ini mengenai mengkonversi hutang menjadi zakat. Nah, berarti kalau boleh sedikit saya tarik kesimpulannya, berarti zakat yang diberikan kepada mustahik zakat, yaitu semisalnya adalah ghorimin, itu tetap wajib ada harta zakat yang diberikan, dan harta yang diberikan tersebut sebenarnya boleh digunakan untuk apapun oleh si mustahik Ya, zakat, dan ya, memang tidak wajib untuk membayar utangnya. Begitu ya, Ustaz? ya, ya, ya. Ya, jadi kalau misalnya dia setelah menerima zakat itu lalu sebagian untuk belanja dulu beras, untuk beli apa gitu. Lalu digunakan untuk bayar tunggakan SPP, tapi nggak semuanya, sebagian aja. Itu ya boleh, nggak masalah gitu. Dan tidak boleh ada persyaratan dalam hal tersebut Iya, ya. nggak boleh.
gitu. Ya, berarti clear akad-akad di dalam Islam itu juga selalu berdiri sendiri-sendiri dan tidak boleh saling mengikat ya begitu Ustaz. Ya, siap. Menarik Hmm. sekali ya apa yang menjadi agenda diskusi kita pagi hari ini karena eh, bisa saja amalan ini banyak dilakukan. Nah, Hmm. berarti kalau itu dilakukan, zakatnya sendiri itu belum sah ya Ustaz? Ya belum sah, berarti dia harus ngeluarin duit lagi gitu. Oh, berarti bisa dikatakan dengan amalan yang salah menyebabkan kerugian atau kebutuhan dana lagi untuk melakukan zakat, begitu ya Ustaz? Iya begitu. Oh, ya ini perlu hati-hati ya rekan-rekan semua, terutama di bab zakat ini. Ya, pertama juga cara ngitungnya itu penting, terus yang berikutnya cara pemberiannya juga jangan sampai salah, karena kalau itu tidak sah, terhitung Anda belum melakukan zakat. Iya Padahal istilahnya zakat, belum belum gugur ya, kewajiban zakatnya belum gugur istilah fikihnya gitu. ya, ya, ya. Padahal zakat itu hukumnya wajib ya Ustaz. Nah, Hmm. jadi jangan sampai kita lalai dalam hal ini. Nah, sebenarnya menjadi menarik diskusi ini dan bisa saja meluas. Nah, kita masuk ke diskusi tanya jawab. Nah, ini ada dua dulu di awal, ada Pak Komarudin dan juga Tirta Negara. Nanti Pak Tirta Negara juga boleh nanti open mic. Nah, untuk Pak Komarudin dulu, silahkan boleh Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz sampaikan. Firly ya. Oke, Ustaz siap. Pak Kiai ya. Memang ini saya kira ini bab yang sangat penting masalah zakat ini. Ustaz. Kami sendiri ini sudah sering ikuti yang tapi belum paham betul sepenuhnya ya. Terutama tadi tentang penjelasan Ustaz ya. Ada berapa Ustaz ini pertanyaan kami ya. Pertama terkait tadi kalau yang kami tangkap tadi terkait dengan antara wajib zakat dengan penerima zakat ini itu saya tangkap bahwa harus langsung Ustaz ya, misalnya dari kita zakat kami langsung kepada orangnya ya. Bagaimana misalnya Ustaz tadi dengan ada lembaga zakat ya yang menghimpun tadi ya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua kami ini kan developer Ustaz, developer properti syariah ini ya. Ini kan misalnya kami beli tanah misalnya bersyirka dengan teman-teman ya. Biasakan dengan tempo ya. Misalnya beli tanah 1 hektar misalnya dengan tempo 3 tahun. Pak, kapan zakatnya nih Ustaz? Bisa juga jadi wajib. Karena kan belum dimiliki sepenuhnya. Ya, baru kami misalnya bayar panjar aja, panjar lahannya, tapi belum ya belum dimiliki secara penuh ya. Anggaplah misalnya nilainya 1 miliar itu tanah Belum ya. lunas pembayarannya. Ustaz, belum lunas kan masih dicicil ya. Kapan itu Ustaz? Misalnya untuk wajib zakatnya. Itu Ustaz Terhitung dulu sebenarnya. Iya membayar Ustaz. zakatnya begitu ya. Ya Ustaz, membayar zakatnya nih. Kapan nih membayar zakatnya nih? Karena kan baru dipanjar misalnya. Ya? Itu Ustaz dulu. Siap Pak Komarudin. Nah, ini juga berarti tidak hanya sekedar diskusi bab zakat ini Ustaz. Bab jual beli pun mungkin masih belum dipahami. Karena dikira kalau bayarnya belum lunas itu belum jadi milik. Nah, karena bisnisnya properti, misalnya dia memang jual kaflingan karena lahannya sudah dia beli, dijual kaflingan. Nah, berarti itu jadi barang dagangan kan Ustaz. Nah, 3 tahun itu sebenarnya belum terjual semua. Nah, pertanyaannya kapan harus membayar zakat? Yang mana dikira kalau bayarnya belum lunas, itu belum dimiliki sepenuhnya. Nah, ini cukup menarik. Ada hubungan antara akad yang lain dengan zakat ini. Monggo, Ustaz. Yang pertama tadi apa ya? Kan ada dua tadi, lupa saya. Ustaz tadi terkait dengan ini peran lembaga zakat itu kayak Oh kan iya, iya, saya iya. tangkap tadi ya. Kita kan Ya, harus ya Ustaz ya. Jadi lembaga zakat yang ada sekarang itu menurut pendapat saya itu tidak sah menjadi amil zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu memang ada lembaga zakat namanya amil zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa ibnis sabil. 8 ya.
Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir ya. Wal sakin, untuk orang-orang miskin. Nah, ini wal amilina 'alaiha, dan untuk amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang mu'alaf, 4. Kemudian wafir riqabi, untuk budak, wal gharimina, untuk orang yang berhutang. Kemudian wafi sabilillah, untuk orang yang berjihad fisabilillah, wabnis sabil, dan untuk ibnu sabil, yaitu orang yang musafir yang kehabisan bekal. Nah, itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, yang nomor 3 itu namanya wal amilina 'alaiha. Ini amil zakat. Nah, tetapi amil zakat itu ada penjelasan dari para ulama. Nah, saya sudah pernah meneliti bagaimana pendapat 4 madhab fikih. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ternyata amil zakat itu adalah orang yang diangkat oleh khalifah, oleh imam ya dalam negara Islam untuk 2 tugas. Pertama, mengambil zakat dari wajib zakat. Jadi melaksanakan khudz min amwalihim sodakotan ya, surat At-Taubah ayat 103 itu. Ambil tuh zakat, hei ambil zakat dari harta mereka, harta dari wajib zakat ya. Ya, jadi khudz min amwalihim sodakotan itu yang melaksanakan tuh amil zakat yang diangkat oleh khalifah. Kemudian yang kedua, tugas dari amil zakat itu membagikan zakat yang dipungut itu kepada 8 golongan tadi. Itu. Nah, itu yang disebut dengan amil zakat. Ya, stressingnya itu, penegasannya, garis bawahnya itu, mereka itu orang yang diangkat oleh imam atau khalifah. Dan ini imam atau khalifah itu kita harus disiplin memahaminya secara definisi syar'i yang benar. Karena seringkali yang disebut amil zakat ya, misalnya ketika definisinya orang yang diangkat oleh khalifah atau imam, itu lalu khalifah atau imam itu dianggap sama dengan presiden sekarang dalam sebuah negara republik ya. Akhirnya di Indonesia itu kan ada lembaga zakat pemerintah namanya Badan Amil Zakat. Kalau nasional disebut Basnas, kalau di level provinsi namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Ini dianggap sama dengan amil zakat yang ada dalam Quran itu. Ini tidak, Pak, tidak sama antara imam atau khalifah dalam Islam dengan presiden. Itu beda, jangan dianggap sama. Sekarang ini pertanyaannya, apakah umat Islam mempunyai seorang imam atau khalifah? Jawabannya tidak punya, Pak. Karena imam atau khalifah terakhir itu namanya Sultan Abdul Majid yang kedua. Bukan Sultan Abdul Hamid ya, Sultan Abdul Majid yang kedua. Itulah khalifah terakhir dalam negara Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924. Itulah khalifah kita yang terakhir. Setelah itu nggak ada. Yang ada itu kaum muslimin terpecah belah dalam bentuk negara republik yang pemimpinnya namanya presiden, bukan imam, bukan khalifah. Dan antara khalifah dengan presiden itu ada perbedaan yang sangat tegas ya. Jadi tugas pokok dan fungsi tupoksi seorang imam atau khalifah dalam Islam itu adalah menerapkan syariah Islam. Itulah tugas khalifah. Sementara kalau presiden itu menerapkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, menerapkan undang-undang atau undang-undang dasar. Itulah tugas presiden. Jadi sangat berbeda, Pak. Jadi saya tidak setuju kalau di Indonesia itu ada Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, atau kalau yang swasta namanya LAZ, Lembaga Amil Zakat Nasional. Itu ormas-ormas punya. Itu kalau itu dianggap sebagai amil zakat, saya tidak setuju. Itu bukan amil zakat. Loh, kenapa Ustadz? Karena tidak diangkat oleh imam. Kapan itu pengangkatan oleh imam? Karena
imamnya sendiri atau khalifahnya sendiri itu tidak ada, Pak. Jadi saya mengikuti pendapat dari seorang ulama namanya Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidhoh, ya. Beliau menulis kitab judulnya Al-Jami' li Ahkamis Sholat, ya. Dalam buku itu beliau mengatakan amil zakat saat ini sebenarnya tidak ada. Karena yang mengangkatnya, yaitu khalifah, itu juga nggak ada. Gimana, wong? Yang mengangkatnya nggak ada sejak tahun 1924. Sejak tahun 1924 itu, orang yang punya kewenangan mengangkat amil zakat, yaitu dia itu adalah khalifah atau imam, pemimpin dari negara khilafah, itu sudah ada khalifahnya itu, khilafahnya udah bubar, Pak, di Turki itu tahun 1924, diubah oleh Mustafa Kamal dari khilafah menjadi republik. Berarti yang mengangkatnya nggak ada. Kalau yang mengangkatnya nggak ada, berarti kan tidak ada amil zakat yang benar-benar amil zakat yang sah menurut syariah. Jadi menurut saya sekarang ini nggak ada yang namanya amil zakat, itu tidak ada. Yang ada sekarang itu tidak sah dan itu kemudian mempunyai akibat hukum yang panjang. Kalau dia memungut zakat, misalnya Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Amil Zakat Daerah atau LAZ oleh ormas-ormas atau kelompok-kelompok masyarakat, ya. LAZ, Lembaga Amil Zakat, ormas ini, ormas itu. Lalu dia itu kemudian merasa mengambil haknya sebagai amil zakat, ini tidak sah. Nggak sah itu. Itu mereka berarti memakan harta haram di dalam perut mereka. Tidak boleh itu, hukumnya haram itu. Karena apa? Mereka bukan amil zakat. Ini pendapat Jadi saya. solusi, jadi Nah, solusinya Ustaz, kalau kita berzakat kemana yang paling bisa lebih terpercaya, lebih meyakinkan kami itu berzakat kemana aja Ustaz itu? bayar sendiri, Pak. Sekarang ini menurut saya, mohon Oh, maaf, itu bayar sendiri ya. belum ada lembaga amil zakat yang betul-betul paham persoalan ini tuh saat ini tuh belum ada. Jadi Ya, menurut saya bayar sendiri, ya, bayar karena sendiri memang aja ya, apalagi bayar aman ya, sendiri. Ya, lebih pasti. jadi Dan insya Allah itu mudah kok Pak sebenarnya Pak. Fakir miskin juga banyak Iya Ustaz. untuk disalurkan. Betul Ustaz. nah, jadi ini nih persoalan yang gawat sebenarnya, ya. Ini saya sebenarnya sudah pernah menyampaikan berkali-kali itu persoalan sekarang ini nggak ada amil zakat itu. Lawang yang angkatnya aja nggak ada, imamnya atau khalifahnya itu mana coba? Nah, sekarang itu kan presiden, Ustadz. Lah, presiden itu beda dengan dengan imam. Nah, jadi begitu, Pak, ya. Jadi bayar sendiri Ya, aja Ustaz. itu yang paling aman, Ya, ya. Ustaz. Nah, Yang, jadi yang kedua juga tadi Ustaz, pertanyaan kedua. dari yang kedua apa tadi? Nah, beliau Tadi Ustaz, di kita di beli bisnis, tanah. beliau Nah, di Ya, jadi gini, bisnis Pak. properti. ya. Ini yang harus kita pahami nih, ya. Dalam hukum Islam, kalau kita membeli barang itu belum lunas karena cicilan, apakah barang itu menjadi milik kita? Menjadi milik kita, Pak. Walaupun belum Ya. lunas. Loh, kenapa kok menjadi milik kita, Ustadz? Kan belum lunas. Nah, begini, perpindahan hak milik dalam hukum Islam itu terjadi dengan akad jual belinya, bukan Iya, dengan iya, iya, iya. pelunasan cicilan. Jadi kita harus punya pemahaman yang benar kapan itu tanah yang kita beli itu menjadi milik kita. Itu sejak terjadi akad, Pak. Oh, gitu Ustaz. Ya. Iya, bukan karena Oke. lunas. Kalau mengikuti pendapat, kalau lunas baru menjadi hak milik, itu berarti Hukum pendapat positif. yang di luar Islam. Jadi saya ingin Oh, mengatakan begini, Pak. Jadi ya, Ustaz. sekarang ini kalau kita punya persepsi beli barang, tanah atau rumah atau mobil atau motor baru menjadi hak milik kalau cicilan lunas itu mengikuti KUH Perdata dari Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Belanda itu mengatakan begitu, Pak. Itu hukum Belanda, Pak, yang bilang begitu, bukan Oh, hukum iya, iya. Islam. Jadi kalau hukum Islam itu begitu terjadi akad jual beli, itu barang yang diperjualbelikan itu menjadi hak milik dari yang membeli. Misalnya orang yang menjual tanah
mengatakan ini saya jual tanah saya 1 hektar dengan harga misalkan 5 miliar rupiah. Itu ijab dari yang punya tanah ya. Lalu si pembeli mengatakan saya terima jual belinya. Itu sudah pindah hak milik, Pak. Jadi walaupun itu belum lunas, menurut hukum Islam itu sudah pindah hak milik atau istilahnya terjadi transfer of property atau ownership atau bahasa Arabnya itu intiqalul milkiyah atau naklul milkiyah itu sudah terjadi perpindahan hak milik. Bukan nanti nunggu kalau ini semua angsuran lunas baru menjadi hak milik. Tidak, itu hukum Belanda. Ya kalau tegasnya itu hukum kafir, Pak. Itu hukum kafir itu bukan hukum Islam gitu loh. Nah, itu harus dipahami dengan baik, Ya, jangan keliru. Sehingga ini mempunyai konsekuensi begini, Pak. Ketika ya. akad jual beli terjadi misalnya hari ini terjadi akad nih ya. Itu berarti hari ini juga tanah itu menjadi miliknya Pak Kamarudin. Dan Ya, kalau Ustaz. ketika membeli itu niatnya itu untuk dibisniskan, untuk dijual kembali, entah nanti dibangun properti dulu, entah dijual kaplingan, itu sudah menjadi objek zakat, Pak. Jadi sudah harus dizakati, tapi nanti menunggu setahun lagi. Tapi ngitungnya bukan kalender Masehi ya, kalender Masehi. Benar Hijriah. Hijriah. Jadi hari ini misalkan ya, ini tanggal berapa Robiul Awal. Nanti Robiul Awal tahun depan itu berarti sudah jatuh tempo, Pak. Bayar 2,5%. Ini kalau nggak laku ya, kalau nggak laku 2,5% dari harga jual, bukan harga beli. Kan harga beli nanti di markup tambah margin keuntungan. Harga belinya. Ya, bukan harga beli, harga Ya, jual. ya, Jadi ada dua jual. setengah persen kali kali harga jual. Kalau sudah 1 tahun. Asas. Tapi kalau misalnya hari ini beli tanggal sekian Robiul Awal, tapi misalnya 5 bulan sudah laku, apakah kita mengeluarkan zakatnya? Tidak. Kenapa? Karena belum 1 tahun. Nah, 1 tahun itu Oh, namanya haul, Pak. Jadi Paul ya. kalau kita itu kerjanya cepat, ya nanti ringan, artinya tidak dikenakan zakat. Tapi kalau kerja kita lambat atau memang belum rezekinya, kadang-kadang kita udah berusaha keras tapi nggak laku-laku. Sudah 1 tahun ya sudah apa boleh buat. Keluarkan 2,5% dari Saya. harga jualnya. Lu kan itu belum lunas. Loh, seperti tadi saya bilang, kita ini acuannya itu hukum Islam, Pak. Iya, Gitu. Ya, masih ya, ya, berhubungan. ya. Nah, jadi Ya, akhirnya menarik juga nih pembayaran utang piutang ini ada iya. hubungannya dengan zakat ya toh ternyata ada hubungannya dengan zakat ternyata ada hubungannya dengan jual beli. Jadi kita ini orang Islam itu memang secara tidak langsung itu dituntut pinter atau mengerti Pak. Hukum-hukum Iya, Islam itu Ustaz. secara lengkap, tidak hanya zakatnya, tapi berarti utang piutang harus ngerti. Jual beli itu harus mengerti juga. Nah, seperti itu ya. Siap. Menarik sekali. Oke. Begitu Menarik Pak sekali. Komarudin. Semoga. Ustaz, ini masih yang terkait tadi Ustaz ini. Bagaimana kalau misalnya Ustaz di tengah jalan, paham lahan itu ada masalah misalnya itu masalah hukum sehingga menjadi kepemilikan itu menjadi bercabang ya potensinya ya. Bagaimana Ustaz itu ya? Misalnya Ya, seperti kami itu sekarang ya Ustaz. ya itu sebenarnya diskusi yang berbeda, tapi kalau sampai ada kepemilikan bercabang itu kemungkinan yang beramal itu belum ada punya ilmu. Dan Ya, hati-hati jadi karena jenengan ini properti syariah harusnya bab-bab seperti ini itu sudah jelas dulu. Nah, agar Yes. tidak terdapat nah, kekacauan. Tapi monggo gini, Ustaz, gini Ustadz disampaikan. Firly. Jadi misalnya nih ya, misal tanah yang dibeli tadi oleh Pak Kamarudin itu belum lunas, tapi kan syarat-syaratnya udah jadi hak milik kan, sudah menjadi hak Iya. milik loh. Belum 1 tahun ternyata si ownernya ini yang membeli tanah itu misalnya dia meninggal dunia, Ya, misal. Ustaz. Hmm. Tanah itu menjadi milik siapa? Milik Milik siapa? bersama ahli waris. Berarti ini hukum warisnya juga harus mengerti. Waduh. Wah, ini Iya, kompleks iya, sekali iya. toh gitu. Tambah turun Iya, lagi. iya. Nah, ini gimana Bos. tuh, Mbak?
Nah, ini menarik tema ini. Nah, Iya, iya, iya. kebetulan kan Menarik, kita, menarik sekali, Ustaz. nah Nah, kebetulan karena kita memang kan, pemahaman di dunia properti saat ini tuh kebanyakan kalau belum lunas dianggap belum kepemilikannya sepenuhnya. Dan ini berpotensi, sangat-sangat berpotensi bermasalah. Termasuk kepada buyer berikutnya itu juga bisa memberikan dampak. Nah, makanya harusnya pahami dulu ilmunya dan idealnya kalau seorang penggiat properti syariah, dia sudah paham ilmunya, dia harusnya mengedukasi pemilik lahan yang akan dia beli menggunakan dasar hukum Islam. Dan kalau dia tidak sepakat, ya jangan dieksekusi. Karena akhirnya bermasalah nanti di tengah apabila terjadi gagal bayar. Atau seperti contoh yang Ustadz Sidik tadi sampaikan. Nah, padahal akhirnya jadi milik ahli waris ya Ustaz. Bukan milik ya, yang meninggal ataupun milik yang pemilik lahan sebelumnya. Oke, oke. Siap, ya begitu Pak ini, Komarudin. Nah, Ustaz, nanti bisa gimana Pak? Kami dipahami tanya. dulu. Oke. Ya. Makanya ayo kita banyak-banyak tolabul ilmi, terutama di dunia developer properti syariah ya, itu rigid sekali dan permasalahannya juga atau kendala-kendalanya tidak kecil. Nah, makanya harus dipersiapkan dengan ilmu yang bagus. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya. ya, Ini ada Pak Tirta Negara. Monggo kalau mau open mic, silahkan Pak Tirta. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon wabarakatuh. bertanyanya Saya dengan sebenarnya, semangat Pak Tirta, karena ini saya sedang tolabul sebenarnya, ilmi. ya, saya sebenarnya sudah mengikuti eh, taskif Ustadz ya, yang di ngaji subuh nih kelasnya Ustadz dulu, kira waktu zamannya COVID Ustadz. Ya, Cuman kan ya, ya. berkembangnya fikih ini kan belum paham benar Ustadz. Jadi Ya. gini Ustadz, eh, saya eh, waktu masih bekerja, saya suka memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan Hmm. berbagai kebutuhan mereka ya Ustadz ya. Namun sampai saat ini banyak yang belum mengembalikannya Ustadz. Nah, yang saya ketahui adalah bahwa hutang itu akan membebani orang yang berhutang di akhirat nanti, Ustadz ya. Eh, jadi bagaimana Ustadz kalau saya saran kepada mereka yang masih berhutang sampai saat ini, saya bilang bagaimana kalau kamu pinjam saja uang untuk kembalikan hutang kepada saya, nanti uangnya itu akan saya zakatin ke kamu gitu supaya tidak memberatkan kamu di akhirat kelak. Bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Makasih Ustadz. Berarti maksudnya menggunakan pihak ketiga, Ustaz. Jadi A memberikan utang kepada B, tapi nanti untuk membayar utangnya kepada A, si B suruh minjem kepada C. Nah, setelah dikembalikan utangnya, lalu dibuat untuk eh, membayar zakat si A. Nah, yang mana nanti bisa untuk melunasi utang B kepada C. Begitu ya, Pak Tirta? Iya, kayak gitu. Oke. Jadi cukup Jadi tricky saya juga, kasih solusi aja Ustaz. Ustadz supaya mereka tidak Ya. berat nanti di akhirat Ustadz. Tapi itu pertanyaan saya adalah, itu kalau dia melakukannya, dia kan pinjam duit dulu pada pihak ketiga. Ya, Oke. Dia memberikan utang itu kepada Pak Titar Negara. Nah, lalu Pak Titar Negara nanti ngasih lagi, Zakati. transfer lagi gitu, atau gimana itu? betul betul Ustadz, betul Ustadz. Jadi saya yang memberikan hutang, nanti si penghutangnya itu pinjam aja kepada orang lain gitu ya, untuk membayar hutang kepada saya. Nanti saya serahin lagi kepada si orang itu tuh. Sebagai Nanti dia zakatnya Pak dia Tirta, nanti dia begitu. nyerahin, dia bayar hutang lagi ke mereka. Jadi kan nggak ada yang berhutang jadi Ustadz. Ya, mungkin permasalahannya kalau saling mengikat itu, Ustaz. Jadi Jadi hutangnya, multi-zakat. Ya, itu yang menurut saya nanti agak sulitnya itu kalau kita ingin melakukan itu kan nanti akan terjalin yang namanya ikatan yang apa namanya akad satu dengan ya akad akad lainnya. satu dengan yang lain itu kan mestinya independen satu sama yang lain gitu. Kalau seperti ini nampaknya agak sulit karena pasti ada persyaratan gitu. Jadi Hmm. nanti misalnya Pak Tirtanegara bilang kepada yang berutang, tolong antum utang kepada orang lain, lalu utang itu antum gunakan membayar utang antum Hmm. kepada saya. Itu saja sudah dua akad loh Pak. Hmm. Digabung jadi satu. Akad yang pertama adalah orang itu berutang kepada orang pihak ketiga.
Tapi akad yang kedua. diwajibkan untuk membayar hutang. Lalu dari utang pihak ketiga itu digunakan membayar utangnya kepada Pak Tirta Negara. Itu sudah dua akad dalam satu akad, Pak. Kalau itu diwajibkan tuh nggak boleh. Di dalam hadis Rasulullah itu melarang ya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kota ini fi kotin wahidah. Jadi Rasulullah tuh melarang dua akad digabung menjadi satu akad secara mengikat gitu. Jadi ini yang agak sulit untuk dihindarkan ya. Jadi menurut saya ambil cara yang lebih baik ya, yaitu bebaskan utang. Itu yang lebih baik, Pak. Ya, tapi kalau memang ingin mendapatkan piutangnya itu kembali pada Pak Tirta Negara, ya cara yang biasa, bukan dengan cara menyuruh orang yang berhutang itu untuk pinjam, lalu dari pinjaman itu dia disyaratkan membayar utang dia kepada Pak Tirta Negara. Jadi ini namanya nanti bisa terkena tadi soft kota ini fi soft kotin wahidah ya. Jadi menggabungkan dua akad menjadi satu akad secara mengikat Oke, ya. siap. Eh, Mungkin maksudnya itu akan saling mengikat ya Ustadz, dan itu sebenarnya tidak boleh. Yang mana memang kalau mau membebaskan hutang kan berarti menyelesaikan hutangnya, tapi memang bab zakatnya Pak Tirta tidak tersolusikan Ustadz. Ya, tidak Karena terbayar. Jadi butuh, ya, Jadi gini, kalau ingin membebaskan utang gini, jadi kalau orang itu yang nggak bayar-bayar, tidak mampu, itu pilihan yang bisa dilakukan itu ya kita membebaskan utangnya. Kita bilang kepada orang itu, Pak, ini mulai hari ini saya bebaskan utang Bapak.